Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Untuk memulai kesempatan, baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan Adik Dinanti mana? Iya, Bu. Sebelum melakukan belajar hari ini, marilah kita berdoa dalam hati, mulai. Selesai? Ya. Tidak, Bu. Semoga kita mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam mendapatkan ilmu ya anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Apalagi sebentar lagi kan mau 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ibu putarkan lagunya ya. Kita nyanyi bersama. Iya, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Jadi pandu ibuku. Satu, dua, tiga. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hebatnya. Selanjutnya kita akan melaksanakan pembiasaan seperti biasanya kita akan melakukan literasi. Jadi Ibu sudah sediakan atau kalian bisa lihat di buku siswa kalian di halaman 125 atau sini Ibu tayangkan. Muncul nih. Nah, ada Bapak Ibu.
Ada Bu, Ada Bu, sudah. cuma bisa diperbesar, Nih, diperbesar silahkan. layarnya. Dapet. Silahkan kalian baca dengan teliti. Bisa digedein sedikit lagi, Bu? Agak kecil deh saya nih. Kecil ya, Bu. Ya udah 130. 140. Cukup, Bu? Cukup, Bu. Lagi. Sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Nah, jadi apa yang kalian baca? Apa pesan yang kalian tangkap dari isi bacaan ini? Dongeng lingkungan hidup yang menggembirakan dan mencerahkan. Silahkan, ada yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang bacaan ini? Saya Bu. Ya, Neng siapa? Neng Susti ya, mangga. Ya Bu, jadi di situ membagi pengetahuan tentang bagaimana cara menanam pohon dan menjaga lingkungan Bu, agar melestarikan lingkungan. Ya, tepat sekali, pintar Neng Susti. Yang lain ada yang sependapat atau yang berbeda pendapat dengan Neng Susti, mangga. Yang lain? Sependapat, Bu. Pendapat ya. Dari dongeng menggembirakan dan mencerahkan ini, kita bisa tangkap bahwa mereka membagi pengetahuan tentang pentingnya menanam pohon, menjaga lingkungan, hingga penghematan energi. Nah, itu juga bisa kita tiru di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lanjutkan ke langkah pembelajaran kita selanjutnya. Ibu stop dulu ya. Nah, setelah kita melaksanakan literasi, kita akan memulai pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai, coba mana semangatnya anak-anak ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini? Kita tepuk semangat bareng-bareng yuk. Siap Bu. Tepuk semangat. Ya, ulang. Ulang. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Semangat kan nih? Semangat Bu. Semangat, Bu. Semangat Bu. Nah, kalau begitu kita akan Semangat lanjutkan Bu. ke pembelajaran selanjutnya. Kita akan mulai pembelajaran sebelum itu. Pembelajaran kemarin kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat pembelajaran KB2? Nah, ayo, ada yang ingat pembelajaran KB2 kemarin kita belajar tentang ciri-ciri bahasa iklan elektronik ya. Elektronik. Bu, agak lupa Ya. Bu. Nah, sekarang
Nggak belajar sih ya. Malamnya belajar lagi. Paling main bola nanti kita kemarin. ulang lagi. Banyak mainnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar share screen lagi. Nah, sudah muncul. Nah, ini Belum, Bu. ada kompetensi dasar, Ada, Bu. dan indikator yang akan kita pelajari hari ini. Di muatan pembelajaran PPKN, UPS, dan bahasa Indonesia. Tujuannya untuk apa? Nah, pertama, kalian dapat mengidentifikasi informasi keanekaragaman dan istiadat di lingkungan kita dengan tepat. Kemudian kalian juga dapat merinci informasi keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menuliskan tentang keanekaragaman yang ada di masyarakat dalam bentuk tabel dengan benar. Yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya dengan tepat. Yang kelima, kalian dapat merinci aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya dengan tepat. Yang keenam, kalian membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya dengan benar. Yang ketujuh, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh iklan elektronik dengan benar. Yang kedelapan, dapat menjelaskan ciri-ciri bahasa iklan elektronik dengan benar. Yang kesembilan, dapat menuliskan informasi yang didapat dari iklan elektronik dengan benar. Yang terakhir, kalian dapat mempresentasikan informasi yang didapat dari iklan elektronik dengan benar. Nah, itu tujuan belajar kita hari ini. Kita stop sharing dulu. Nah, selanjutnya kalian coba buka buku siswanya. Buka buku siswanya. Kita kan di pembelajaran 3. Coba lihat di halaman berapa? 58. Bisa diperhatikan. Nah, dalam buku siswa itu amatilah gambar di bawah ini dengan cermat. Coba anak-anak perhatikan gambar. Gambar apakah itu? Coba. Gambar Jual beli, Bu, di pasar, pasar. Bu. Bu. Nah, ya betul, itu adalah Gambar. pasar. Ya, gambar pasar ya. Nah, coba kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Coba. Neng atau AAA, Nukarasep? Saya, Bu. Pedagang, Bu. Ya, Ada pembeli, pedagang. pedagang, terus Ada barang yang dijual belikan, ada Bu. barang yang dijual ikan. Ada mainan, Bu. Terus, apa? Ada mainan.
Ada makanan. Ada mainan, Bu. Mainan. Ada uang, Bu, ada uang. Ada uang, ya. Ada sayuran, Sayur. buah-buahan. Ya, Ada itu trampolin, banyak Bu. ya yang bisa ditemuin banyak. di pasar. Selanjutnya, masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Coba terangkan bagaimana sih proses sayur dan buah bisa sampai ke rumah kita? Emang bisa langsung datang aja gitu kan ada perjalanannya, coba sebutkan. Ditanam Saya, dulu. Bu. Enggak. Neng Rini. Oh iya. Sayurnya berasal dari kebun yang ditanam oleh petani. Kemudian dari petani dijual ke pasar, Bu. Dari pasar dijual lagi, dibeli oleh tukang warung, Bu. Kemudian dari tukang warung saya beli deh. Oh iya, detail sekali, betul sekali. Yang lainnya ada yang sama? Ada yang berbeda? Sama, maksudnya? Bu. Mama, Bu. Dibeli Sama, dulu, Bu, Bu. dibeli dulu. Dibeli dulu. Dari mana belinya? Dari pasar, Bu. Kita ke pasar dulu, Bu. Tukang sayur, Bu, di pasar. Iya, betul. Kan ada juga ada yang beli sayur langsung dari petani sayurnya. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Nah, Ada. Ada, Bu. Kalau saya di pasar, Bu, belinya. oh, iya. Kalau saya ke supermarket, Bu. Ke Iya, supermarket. Bu. Ada yang lewat. Neng Eva orang kaya, Bu. Oh iya. Belanja sayurnya. Apa saya Terus, polisi? ya, ya itu berarti sayur dan buah bisa sampai ke rumah kita berbeda-beda ya. Ada yang beli langsung ke pasar, ada yang beli langsung ke petaninya, ada yang ke supermarket ya. Itu kegiatan-kegiatan. Selanjutnya aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas? Aktivitas jual beli, Bu. Aktivitas Jual beli. jual beli ya. Terus yang lain? Ya, Bu. Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Berarti aktivitasnya jual beli. Ada nggak yang misalkan pembuat bahannya apa, tukang tahu dibuatnya di situ juga, ada nggak? Tidak ada, Bu. Nggak ada, Bu, di pabrik tahu mah, Bu. Oh, kira Paling tukang gorengan, Bu. oh iya gorengan. Iya, ya, tukang betul. gorengan. Tukang gorengan dibuat di situ langsung dijual di situ. Nah bisa seperti itu. Itu kan yang membuat namanya. Nah, apalagi? Kalau di pasar suka ada Bakso, tukang Bu. bandros, Bu. Dibikin di situ. Betul, betul, betul. Dan itu aktivitas-aktivitas yang bisa kita temukan di pasar ya, seperti tadi jual beli, terus membuat barangnya, atau tadi seperti tukang gorengan, tukang langsung dijual di situ. Nah, itu berbagai aktivitas yang bisa kita temui di pasar. Nah, ternyata ada beragam aktivitas di sebuah pasar ya. Bagaimana dengan lingkungan sekitarmu? Aktivitas apa saja yang dapat kamu temui di sana dan siapa saja yang melakukannya? Nanti kita diskusikan bersama top sharing dulu. Selanjutnya, nah, setelah kita berdiskusi tentang keadaan pasar tadi, nah kita lanjutkan. Kita akan mengamati lingkungan di sekitar kita. Nah, tadi kan sudah ada pasar, kita melihat siapa saja yang beraktivitas di sana, aktivitas apa saja yang ada di sana. Nah, kita lanjutkan mengamati lingkungan sekitar kita. Ada aktivitas Nah, kita lanjutkan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Nah,
Coba kalian amati lingkungan sekitar kalian, atau kalian pernah ingat keadaan lingkungan sekitar, misalkan di sekolah atau di rumah, yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi, serta dimaksudkan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakatnya. Nah, apa sih maksudnya, Bu? Mengamati lingkungan untuk apa? Nah, ini untuk mengetahui bahwa ada aktivitas apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita guna untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Nah, Ibu share screen lagi sebenarnya. Punten ya. Tidak. Sudah muncul? Di sini ada upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Nah, setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuan masing-masing. Terus apa itu pembangunan sosial? Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial antara lain penyuluhan kesehatan, operasi, dan kegiatan ekonomi pasar. Contoh aktivitas masyarakatnya dalam upaya pembangunan sosial. Kemudian amatilah sekarang kalian amatilah lingkungan sekitarmu dan cari tahu aneka aktivitas yang dapat kamu temukan yang menurutmu menggabungkan aspek sosial dan ekonomi serta dimaksudkan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup di masyarakat. Nanti Ibu berikan LKPD-nya. Kalian amati dan isi LKPD-nya. Ada lagi. Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya. Judulnya aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar. Tujuannya untuk menunjukkan aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Selanjutnya membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Ini dasar teorinya. Kemudian alat dan bahannya, buku catatan siapkan, pulpen, penggaris, buku tematik siswa, nah yang kalian pegang. Terus cara kerjanya, nah amatilah lingkungan sekitarmu. Nah, dilihat tuh lingkungan kalian, mau di rumah atau di sekolah atau di masyarakat, boleh. Terus cari tahu aneka aktivitas yang menurutmu menggabungkan aspek sosial dan ekonomi serta dimaksudkan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Ketiga, buatlah dalam bentuk laporan observasi yang bertujuan memuat hal tersebut, terutama pengamatan secara umum kondisi lingkungan sekitarmu.
Yang kedua, pengamatan secara khusus tentang salah satu aktivitas yang menurutmu berkontribusi dalam pembangunan sosial. Yang ketiga, manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Nah, hasil pengamatannya di sini ada kondisi lingkungannya. Kalian isi kondisi lingkungannya seperti apa. Nah, terus aktivitasnya apa saja, kegiatannya apa saja di lingkungan tersebut. Kemudian manfaat sosial dan ekonominya apa? Kalian isi di sini. Kemudian kesimpulannya, nah, buat laporan observasinya. Nah, lingkungan observasinya di mana? Dituliskan di sini. Kemudian kondisi lingkungannya seperti apa? Dan aktivitas dalam pembangunan sosialnya apa saja? Kemudian manfaat sosial dan ekonomi dari aktivitas tersebut apa saja? Nah, itu kalian kerjakan atau kalian amati lingkungan sekitar kalian. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Cukup pakai. Kurang, Bu. Kurang? Kurang, Bu. Selesainya aja nanti. Kalau sudah selesai boleh dibacakan atau presentasikan kepada teman kalian. Silakan, ada yang mau membacakan hasil pengamatannya? Nggak apa-apa, satu orang saja. Saya, Bu. Ya, silakan, Adek Ujang, Asep. Hasil pengamatan Bagaimana saya hasil di pengamatannya? lingkungan rumah saya ya. Yang Ya. pertama kondisi lingkungan saya kan di pedesaan. Ya, Jadi aktivitas masyarakatnya dalam pembangunan sosial ini sangat berperan aktif, Bu. Misalnya ada kegiatan pengurugan sirtu tuh, Bu. Jadi kan ada sirtu ya, terus gotong royong masyarakatnya tuh manfaat sosial dan ekonomi ya budaya gotong royongnya bisa dilestarikan dan manfaat ekonominya juga jalannya bisa bagus, Bu. Itu sih, Bu, menurut saya. iya betul. Bisa aktivitas masyarakatnya berarti bergotong royong seperti itu ya dalam pembangunan sosialnya. Nah, untuk manfaat sosialnya juga semakin erat hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk ekonominya tadi kurang jelas, maaf. Ekonominya bisa itu, Bu, jalannya bagus, jadi usahanya bisa lancar. Oh iya, karena jalannya bagus, jadi Iya, Bu. yang berdagang bisa lancar gitu ya. Iya, Bu. Iya, di tepat sekali. Yang lain mungkin ada lagi? Saya, Bu, mau, Bu. Ya, Kondisi lingkungan tempat tinggal saya itu sangat ramai, Bu, pemukiman padat penduduk. ya. Kalau aktivitas masyarakatnya itu beragam, Bu. Kalau dari sosialnya sih kita suka ngadain tuh kerja bakti. Oh iya. Terus kita juga suka ngadain apa ya? Kayak donatur buat sumbangan-sumbangan buat korban bencana alam, seperti itu, Bu. Kalau dari dilihat dari ekonominya, di lingkungan saya itu udah banyak-banyak warung-warung, agen-agen juga ada. Jadi saya pun untuk memenuhi kebutuhan saya jadi mudah, seperti itu, Bu. Kalau manfaat sosialnya karena kita hidupnya sangat apa ya, sangat
rukun. Jadi dibilangnya itu dapat meningkatkan persatuan, Bu. Ya, Di lingkungan saya seperti itu, Bu. ya, udah bagus sekali. Neng udah bisa menceritakan lingkungannya dan mengamati kondisi lingkungannya, terus aktivitas masyarakat apa saja, manfaat sosial dan ekonominya. Nah, Ibu percaya yang lain juga sudah mengisi. Nah, itu tentang aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi ya. Kita berlanjut ke Ibu memiliki video, nanti share dulu ya. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik, atau tepatnya 1.340 suku bangsa. Kita akan mengenal keragaman rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, dan senjata tradisional. Daerah Istimewa Aceh. Suku yang mendiami daerah Istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, dan suku Tamiang. Rumah adatnya adalah Krong Badi. Pakaian adat Pule Balang. Tarian adatnya antara lain tari saman dan tari saudati. Alat musik tradisional adalah serone kali. Senjata tradisional adalah rentong. Sumatera Barat. Suku yang mendiami Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adatnya adalah rumah gadang. Pakaian adatnya adalah bundo kanduang. Tarian adatnya antara lain tari piring dan tari payung. Alat musik tradisional adalah saluang. Senjata tradisional adalah kerambi. DKI Jakarta. Suku asli dari Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adat, rumah kebaya. Pakaian adat, pakaian Betawi. Setiap hari adalah sebuah kesempatan baru untuk terus berkarya. Tarian adat antara lain tari Japong dan tari topeng. Alat musik tradisional tehyan dan tansidor. Senjata tradisional adalah golok.
asli dari Jawa Barat adalah suku Sunda. Rumah adat, rumah kesepuhan. Pakaian adat, kebaya. Tarian adat antara lain tari jaipong dan tari merak. Alat musik tradisional adalah angklung. Senjata tradisional pedang. Jawa Tengah. Suku yang mendiami daerah Jawa Tengah antara lain suku Jawa, suku Samin, suku Kangean, dan suku Karimun. Rumah adat adalah rumah joglo. Pakaian adat, jawi jangkep dan kebaya. Tarian adat adalah tari serimpi dan tari gambyong. Alat musik gamelan dan senjata tradisional adalah keris. Nah, jadi Ibu sudah tayangkan video tentang keragaman budaya. Nah, Ibu lanjutkan untuk pembelajaran ini. Kita akan mempelajari tentang keragaman kebiasaan dalam suatu masyarakat atau bisa disebut dengan adat istiadat. Nah, seperti itu. Ini materinya. Share screen dulu. Nah, keragaman adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, adat istiadat dibedakan menjadi dua jenis. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis, semacam peraturan atau dokumen. Yang tidak tertulis itu seperti cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara.